Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Para ikhwah hadirin sekalian serta para hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan kembali di Masjid As-Salam. Di Sabtu malam pekan kedua ini kita akan melanjutkan kembali buku akidah yang berjudul Prinsip-Prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan ziarah kubur. Dan kemarin setelah kita bahas tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa ziarah kubur itu disyariatkan. Ziarah kubur disyariatkan dengan ketentuan apa? Masih ingat? Dengan ketentuan apa? Gimana ziarah kubur yang disyariatkan itu dengan ketentuan apa? Jawab. Hah? Pertama, tujuannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksanaannya sesuai dengan sunnah. Kemudian apa lagi? Mendoakan si mayit, bukan dalam rangka kita mencari berkah atau meminta syafaat atau meminta apapun kepada si mayit. Paham sampai sini? Nah, tujuan berikutnya apa? Dari ziarah kubur? Mengingat kematian, betul. Ya. Makanya ziarah kubur awalnya kan dilarang. Kemudian dibolehkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena manfaatnya lebih besar. Apa manfaat dari ziarah kubur? Mengingat mati. Ya. Supaya kita ingat bahwa orang kaya, orang miskin, pejabat maupun rakyat, kemudian laki-laki maupun perempuan, semuanya di posisi yang sama, semuanya masuk liang lahat. Ya, tidak ada kekayaan apapun yang dia bawa ketika dia masuk liang lahat. Dan supaya dia ingat bahwa alam kubur adalah pintu gerbang pertama menuju akhirat. Ketika selamat dia di alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Urusannya akan lebih mudah. Karena itu pintu gerbang pertamanya. Ya, jadi itu tujuannya supaya kita termotivasi agar mengingat mati dan tidak tertipu dengan kenikmatan dunia. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita apa? Aksiru dzikra hadzimil laddat. Ya, perbanyak oleh kalian mengingat perusak kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Jadi banyak mengingat mati, bukan sedikit tapi banyak. Ya. Dan itu faktor obat paling efektif ketika seorang ingin melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat mati itu paling cepat. Ya. Ketika kita ingin melakukan tindakan kejahatan, ya, ingin menipu, ingin memakan harta yang haram, maka dengan mengingat mati akan tercegah. Kalau mengingat mati nggak cukup, ziarah kubur. Jelas? Nah, supaya lebih jelas lagi nih, nanti menjadi pintu gerbang pertama saya menuju ke akhirat. Dan sekarang saya lagi apa? Antri ke situ. Lagi antri. Nah, lebih mantap lagi kalau kita coba
mengajarkan orang yang mau meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah, mentalkin orang yang mau meninggal dengan kita mengajarkan dia ucapan la ilaha illallah. Itu lebih mantap lagi, karena kita melihat dia suasananya sedang sakarat maut, dia sedang merasakan sakitnya nyawa dicabut. Nah, itu lebih efektif lagi untuk mengingat kematian, itu menambah efektivitas untuk kita mengingat kematian. Nah, jelas ya. Nah, kemudian di halaman 162 kita akan membahas tentang ziarah kubur. Ada 3 macam ya, supaya kita tahu mana ziarah yang disyariatkan, mana ziarah yang bid'ah, kemudian mana ziarah yang naudzubillah sampai pada derajat syirik. Tujuannya supaya kita tidak tercampur, tidak terjadi kerancuan dalam membedakan ziarah tadi, karena sama-sama ziarah tapi hukumnya berbeda-beda. Dan supaya kita tidak gampang menghukumi syirik sebuah ziarah padahal belum tentu itu syirik. Jadi kalau hukumnya bid'ah, antum jangan katakan apa? Syirik. Jelas kan, nanti ada perbedaan. Nah, kaedahnya bagaimana supaya nanti kita bisa membedakan ini kaedah syar'i, ini kaedah ziarah yang bid'ah, ini ziarah yang syirik. Nah, itu nanti di pembahasan kita sekarang insya Allah kita akan tahu perbedaannya. Tujuannya supaya kita tidak gampang-gampang memvonis, ya, tidak gampang-gampang memvonis. Sedikit-sedikit orang ziarah kita katakan syirik, ya, enggak. Dilihat dulu ziarah dia seperti apa. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya di pembacaannya. Fadhal. Ziarah kubur ada 3 macam. Pertama, ziarah kubur yang disyariatkan, yaitu ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati, akhirat, untuk memberikan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka atau memohonkan ampun mereka. Nah, ini yang pertama. Kita pahami dulu ziarah kubur yang syar'i dulu. Artinya ziarah kubur ini berpahala dan dianjurkan. Sekali lagi, kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ziarah itu dianjurkan selama sesuai dengan ketentuan syar'i. Ini menepis fitnah orang yang mengatakan bahwa katanya ada pemahaman namanya Wahabi nggak membolehkan ziarah kubur. Ini nggak benar. Ini informasi sesat ini. Ya, fitnah. Ya, padahal kita yang berakidah Ahlus Sunnah, ya, walaupun disebut Wahabi atau apa, bodoh amat, kita nggak pernah menamai diri kita Wahabi. Ya. Kita menamai diri kita Muslim, berpegang dengan sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Itu aja. Jelas? Jadi ziarah itu disyariatkan ketika sesuai dengan ketentuan syar'i. Tadi sudah kita jelaskan, salah satunya apa? Mengingat mati. Kemudian ziarah yang syar'i ini mengingat akhirat, supaya kita tidak tertipu dengan dunia terus, ya. Supaya kita tidak tertipu dengan dunia terus. Kemudian tujuan ziarah berikutnya adalah untuk memberikan salam. Ya, gimana salamnya ketika kita ziarah kubur? Itu mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Ya, keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan mukmin maupun muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kita insyaallah akan segera menyusul kalian. Gitu. As'alullah lana walakumul afiyah. Aku memohon agar aku dan kalian diberi keselamatan oleh Allah. Jelas? Ini doanya. Kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Masih ingat? Coba diulangi. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Terus terakhir,
as'alullaha lana walakum al-afiyah. Jelas ya? Nah, ini salam yang kita ucapkan untuk ahlul kubur. Kemudian tujuan yang lain ya, di samping mengucapkan salam, yang mendoakan. Ini juga sudah mencakup dua-duanya, salam sekaligus apa? Doa. Jadi bukan dibalik, kita malah minta doa, bukan. Karena mereka butuh dengan doa kita. Justru kita yang mendoakan mereka, bukan kita malah minta doa sama mereka. Jelas sampai sini? Nah, kemudian tujuannya untuk memohonkan ampun. Ya, tadi ucapan salam tadi sudah mencakup juga apa? Doa. Ya. Baik, jelas ini ziarah yang disyariatkan. Sudah paham ya? Baik, fadl. Kedua, ziarah kubur yang bid'ah tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid. Ini merupakan salah satu sarana perbuatan syirik. Di antaranya adalah ziarah ke kuburan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya di sisinya, atau bertujuan untuk mendapatkan berkah, menghadiahkan pahala kepada ahli kubur, membuat bangunan di atas kuburan, mencat, tembok, memberikan lampu penerang, serta menulis nama di atas lisan. Dalam sebuah hadis disebutkan, nah Rasulullah SAW an yujassasu qabr wa an yu'ada alaih wa an yubna alaih atau yuzada alaih atau yuktaba alaih. Rasulullah SAW melarang untuk menebang kuburan, duduk-duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya, atau ditambah tanahnya, atau ditulis atasnya, ditulis nama pada nisannya. Juga termasuk perbuatan bid'ah bila menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan sengaja mengadakan safar atau bepergian jauh untuk mengunjunginya. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjidil Hada, Masjidil Aqsa." Tidak boleh mengadakan safar atau perjalanan dengan tujuan beribadah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku ini, atau Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, selanjutnya yang kedua, kita masuk ke ziarah kubur yang bid'ah. Artinya ziarah kubur ini tidak disyariatkan, tapi banyak orang mengira ini disyariatkan, maka disebut bid'ah. Apa sih definisi bid'ah? Apa definisi bid'ah? Menganggap baik, menganggap berpahala suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dicontohkan oleh Nabi kita SAW, tidak disyariatkan. Ya, dianggap itu baik dan berpahala. Masalahnya sekarang kita kembali tanyakan kepada mereka, tolak ukur kebaikan itu apa? Jawab, tolak ukur kebaikan itu apa? Mungkin mereka akan menjawab, oh, kebaikan itu kan diajarkan sama guru kita, misalkan. Nah, sekarang pertanyaan balik lagi, kalau yang diajarkan guru kita ternyata bertentangan dengan ajaran Rasulullah, mana yang kita dahulukan? Guru kita atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawab, Rasulullah. Sebagian lagi mengatakan, oh, baik secara akal kita, ya, secara akal gitu loh. Karena ini kan menghormati ya orang-orang yang ada dalam kuburan, mengagungkan mereka, menghormati mereka. Nah, pertanyaannya, menghormati itu apakah boleh sampai mengkultuskan mereka melebihi posisinya? Jawab, nggak boleh. Nggak boleh. Mereka betul mungkin orang-orang soleh, wali-wali Allah, tapi bukan alasan bagi kita untuk kemudian mengagungkan kuburannya. Nah, sekarang tolak ukurnya apa? Karena baik menurut Anda belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut si A belum tentu baik menurut si B. Maka disinilah munculnya bid'ah. Karena salah memandang tolak ukur apa? Kebaikan. Salah memandang tolak ukur kebaikan. Baik menurut si A belum tentu baik menurut si B. Nah, sekarang baik menurut siapa? Ya dikembalikan. Ini masalah apa? Masalah akidah, masalah agama. Ya dikembalikan kepada Allah dan
Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam sebuah urusan, kembalikan kepada siapa? Gurumu, guruku, atau kembalikan kepada tokoh A, tokoh B, atau siapa? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan perselisihan kalian kepada Allah dan Rasul. Ya. Ini tolak ukurnya di sini. Jadi kebaikan apa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya tidak memandang itu kebaikan, maka jangan sampai akal kita, perasaan kita menganggap itu baik. Karena syarat kita menjadi orang yang beriman adalah tunduk di bawah hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tunduk kita. Sami'na wa ata'na. Ya. Ketika itu sudah dilakukan, nah baru kita disebut orang mukmin. Nah sekarang dalam permasalahan ziarah ini tadi sudah disebutkan ziarah yang syar'i itu bagaimana, tujuannya apa. Nah sekarang ada ziarah yang mengarah kepada bid'ah. Dan di sini kata penulis, ziarah yang mengarah kepada bid'ah adalah ziarah yang tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid. Garis bawahi kesempurnaan apa? Tauhid. Bukan menghilangkan tauhid secara keseluruhan, bukan. Tapi ini menghilangkan kesempurnaan tauhid. Iya, mungkin dia masih bertauhid. Iya, masih ada tauhidnya sekian persen. Tapi kurang sempurna. Dan menjadi sarana menuju kesyirikan. Nah, jadi kita ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan ziarah bid'ah? Ayo jawab. Jawab, ayo. Yang mengurangi kesempurnaan tauhid dan menjadi apa? Sarana menuju bid'ah atau syirik. Maaf, sarana menuju syirik. Jadi ziarah yang bid'ah itu bukan ziarah yang syirik, bukan, tapi khawatir menuju kepada apa? Syirik. Kayak sekarang antum misalkan menelpon wanita yang bukan mahram. Ya. Itu termasuk perzinaan bukan? Termasuk zina bukan? Bukan, tapi sarana menuju zina. Kita menodongkan senjata kepada saudara kita sesama muslim. Itu termasuk membunuh enggak? Enggak, tapi sarana bisa membunuh. Makanya Nabi melarang laki-laki berduaan dengan perempuan karena sarana menuju zina. Paham? Yang bukan mahram tentunya, jelas. Dan melarang menodongkan senjata kepada saudaranya sesama muslim walaupun cuma bercanda. Kenapa? Sarana menuju pembunuhan. Nah, demikian juga di sini ada ziarah yang dia sarana menuju syirik. Gak masuk syirik enggak, tapi menuju apa? Menuju syirik. Ya. Contoh gimana di sini disebutkan diantaranya adalah ziarah ya yang bertujuan untuk mendapatkan berkah. Itu tadi. Ziarah tujuannya untuk mendapatkan berkah. Jadi kalau saya ziarah di wali fulan, wali A atau wali B, itu rasanya apa? Mantap kalau doa di samping kuburannya. Betul dia doanya kepada Allah. Doanya dia kepada Allah. Tapi rasa-rasanya nggak mantep doanya kalau nggak di samping kuburannya siapa? Si wali A, wali B, wali C dan seterusnya. Ini syirik nggak? Enggak. Karena dia masih berdoanya kepada Allah. Cuman kenapa harus di kuburannya si A, si B, si C? Kenapa nggak di masjid? Paham? Kenapa nggak ketika sholat malam? Tapi kenapa harus di kuburannya wali tertentu gitu? Baru rasanya doanya mantep, kayaknya diijabahi sama Allah. Nah ini kan namanya apa? Sarana menuju syirik. Mungkin dia tidak minta ke kuburan itu. Lama-lama khawatirnya nanti apa? Jadi minta ke kuburannya. Paham sampai sini? Nah, di sini ada
merasa kayak kecipratan berkah gitu loh kalau doa di kuburannya si A, si B dan si C misalkan. Paham sampai sini? Nah, ini ziarah masuk dalam kategori ziarah bid'ah. Paham sampai sini? Nah, contoh lain di sini. Ziarah yang tujuannya apa? Menghadiahkan pahala kepada ahli kubur. Menghadiahkan pahala kepada ahli kubur. Ya. Jadi misalkan kita menghadiahkan pahala bacaan tertentu buat si ahli kubur ya. Saya mau baca Al-Fatihah buat pahala si ahli kubur. Pertanyaannya, bisa nggak kita menghadiahkan pahala kepada orang lain? Jawabannya asalnya tidak bisa. Tolong perhatikan, ini belum selesai saya, nanti supaya nggak salah paham. Saya ulangi lagi, boleh nggak kita menghadiahkan pahala buat orang lain? Jawab, asalnya. Nah, ini ada garis bawah asalnya. Bukan nggak bisa, asalnya nggak bisa. Mana dalilnya? Asalnya kita nggak bisa menghadiahkan pahala buat orang lain. Firman Allah, "Man amila shalihan fali nafsi." Siapa yang beramal soleh buat siapa? Ya buat diri dia sendiri. Enak dong sekarang kalau bisa hadiah-hadiahan pahala, ya. Saya minta hadiah pahala, ya, dari antum. Waduh ini, ya, mumpung antum hadir di sini, minta dong hadiah pahala sholat jamaah maghribnya tadi sekian persen. Soalnya saya datang sholat maghrib terlambat misalkan. Enak banget kalau bisa begitu. Bisa nggak? Nggak bisa, karena beramal soleh itu buat dia sendiri. Wa man asafa 'alaiha, dan siapa yang berbuat buruk ya untuk dia sendiri. Enak banget kalau dosa bisa di barter ya. Dosa saya buat kamu ya. Itu. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau lah. Pahala aja nggak ada yang mau diambil, apalagi dosa dilimpahkan, kan nggak ada yang mau. Itu asalnya begitu memang. Manusia yang bermanfaat dengan amalnya sendiri dan berdosa serta mendapatkan efek ya dari dosanya sendiri, bukan dosa orang lain. Itu asalnya. Paham? Nah, kecuali nanti yang dikecualikan, ada amal-amal yang memang bermanfaat buat si mayit. Contoh, amal anak kepada orang tua. Orang tua ketika mengajari anaknya amal soleh, orang tua tadi sudah meninggal, anaknya terus jadi anak soleh, dia dapat pahala apa? Anak-anaknya sampai cucu-cucunya, sampai berapa keturunan. Jelas? Iya. Sebab Allah menjelaskan di surah At-Tur bahwa siapa yang beramal soleh dan diikuti anak keturunannya, semua nanti akan dikumpulkan di mana? Di surga. Jelas. Dan firman Allah, wa alaysa lil insani illa masa'a, dalam surah An-Najm. Seorang tidak mendapatkan kecuali dari usahanya sendiri. Dan anak termasuk hasil usaha orang tua. Usaha orang tua mendidik anak sampai jadi anak soleh, dia dapat pahalanya enggak? Dapat. Dalil yang lain, hadis riwayat Muslim, idza matal insan atau idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salas. Ketika anak Adam mati, maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Salah satunya awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Karena hasil didikan siapa? Orang tua. Jadi anak, dia niat nggak niat menghadiahkan pahala buat anak, buat orang tuanya, ya tetap orang tuanya dapat. Jelas ya? Niat nggak niat, orang tua tetap dapat. Jelas sampai sini ya? Nah, ada juga beberapa amalan lain yang sampai kepada si mayit, diantaranya sedekah, ya. Diantaranya yang lain apa? Berkurban. Nah, ini para ulama mengatakan itu bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Tapi tidak semuanya. Kemudian kita menghadiahkan Al-Fatihah. Ini mana dalilnya? Al-Fatihah buat pahala si mayit gitu. Nggak ada dalil. Jadi yang harus ada apa? Dalilnya. Ya, kemudian kita menghadiahkan apa? Bacaan Al-Quran ya, di kuburan orang yang sudah meninggal. Ustadz, kan ada ulama yang membolehkan. Oke, ada ulama membolehkan.
Tapi pertanyaannya, apa dalil yang dipakai oleh ulama tadi? Apa dalil yang dipakai oleh si ulama tadi? Jadi bukan masalah ulamanya, enggak. Karena ulama juga bisa keliru, namanya juga manusia. Wajar lah mungkin dia keliru gitu ya, tapi ya jangan diikuti. Paham sampai sini ya? Kita tidak mencela ulamanya, wajar beliau manusia bisa keliru, tapi jangan diikuti. Itu aja. Kita mendoakan semoga Allah ampuni gitu aja. Tapi tidak diikuti. Karena yang wajib kita ikuti adalah dalil. Mana sekarang? Ada nggak? Bahwa bacaan Al-Quran tertentu pahalanya sampai ke mayit ya. Kemudian kita datang ke kuburan itu, kemudian mentalkin mayit. Mayit, nanti kalau datang dua malaikat nanyain kamu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Jawab, Allah, Islam, Muhammad. Ada nggak orang kayak begitu masih? Ada masih. Maka kayak begini nih, ya kita mau ngomong apa gitu loh. Kita mau ngomong mungkin lebih tepat jangan sok tahu gitu loh. Ya, jangan sok tahu. Bisa jadi nanti dia lebih pintar menjawab daripada kita nanti yang sudah mati, belum tentu. Dia nggak bisa jawab, nggak usah sok tahu kita. Karena yang membuat dia bisa menjawab itu amalannya, bukan apa? Bukan mentalkinnya kita di kuburan dia. Mentalkin itu pas mau mati. So, sudah mati ya sudah. Apa yang mau ditalkin? Nggak ada. Kalau dia orang beriman, dia otomatis akan bisa menjawab pertanyaannya Mungkar dan Nakir. Otomatis. Allah mudahkan dia untuk menjawab. Tapi ajaran mentalkin itu sebelum apa? Meninggal, bukan setelah meninggal. Paham sampai sini? Nah ini. Jadi ini diantara ziarah kubur yang tidak disyariatkan atau bid'ah ya. Ada yang menghadiahkan pahala khusus buat ahli kubur, kemudian juga membangun bangunan di atas kubur. Ini ada larangan dari Nabi SAW. Nabi melarang apa? Kuburan itu dibuat bangunan, ya, di semen, dicat, dibuat kubah, dibuat bangunan yang menonjol. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena itu perbuatan jahiliyah, betul. Perbuatan orang-orang jahiliyah. Ketika ada tokoh-tokoh mereka mati, mereka bangun kuburannya, mereka perbesar, mereka buat kubah, mereka semen, mereka cor bangunannya kuburan tadi. Dan adat budaya ini diikuti oleh kelompok Syiah di masa kini. Coba lihat tuh, ketika ulama-ulama Syiah mati itu, kuburannya mereka dipercantik ya, dibuat lampion-lampion, lampu yang berwarna-warni ya, kubahnya saja terbuat dari emas. Padahal kuburannya Nabi hanya ditinggikan berapa? Satu jengkal saja. Kuburannya orang-orang soleh, para sahabat, satu jengkal saja. Ya, tapi kan kita sudah bahas ya, kenapa kemudian dibuat tembok tinggi, kemarin sudah kita bahas, supaya kuburan beliau tidak diagungkan. Itu ada tujuannya, bukan karena memang ada perintah untuk meninggikan kuburan Nabi, bukan, karena ada maslahat yang lebih besar. Bedakan dengan kuburannya orang-orang Syiah yang memang itu sengaja dibuat untuk mengagungkan tokoh-tokoh mereka, untuk mengkultuskannya. Padahal perintahnya Nabi kepada Ali apa? Ali bin Abi Thalib sama Nabi diperintah, setiap menemukan kuburan yang ditinggikan, yang disemen, dicor, apa perintahnya Nabi kepada Ali? Ratakan. Makanya dari sini kita tahu orang-orang Syiah itu pendusta. Katanya mereka cinta Ali, padahal Ali sendiri diperintah sama Nabi untuk meratakan kuburan yang diagungkan, yang ditinggikan, yang dicor, yang disemen gitu ya. Itu sama Ali atas perintah Nabi diratakan. Paham sampai sini ya? Nah ini. Jadi kenapa tidak boleh ditinggikan, dibuat bangunan? Karena nanti menjadi potensi kuburan tersebut dikultuskan, diagungkan, dibangun kubah, dibangun apa? Masjid di situ, dikasih lampion, dikasih hiasan-hiasan macam-macam. Paham sampai sini ya? Baik.
Jadi termasuk di sini memberi lampu penerang, mengecat, menembok, serta menulis nama di atas nisan. Ini nggak ada contohnya. Yang ada diletakkan batu sebagai tanda, bukan ditulis apa? Nama di nisan ya. Ya, jelas di sini ya. Nah, yang ada apa? Diletakkan batu sebagai pengingat. Ya, untuk memudahkan kalau nanti mau mengunjungi kuburan tadi untuk didoakan, mungkin kuburan bapak kita, mungkin kuburan kakek kita, mungkin om kita dan seterusnya, ya itu untuk memudahkan. Tapi tidak perlu ditulis namanya siapa, wafat ya misalkan tahun sekian, tanggal sekian, nggak ada sama sekali contohnya di situ. Jelas ya? Yang ada hanya diletakkan batu untuk mengingat dan memudahkan bahwa ini kuburannya siapa gitu ya. Jelas di sini ya. Nah ini. Baik. Ada larangan dari Nabi SAW untuk menulis tulisan pada nisan ya, batu nisan yang ada di kubur tadi. Baik, ini contoh ya. Bid'ah-bid'ah dalam masalah ziarah kubur. Termasuk di sini larangan kita duduk di atas kuburan. Jelas nggak boleh, karena ini bentuk ya seperti kita melecehkan lah, nggak menghormati penghuni kubur. Kadang kita ngelihat tuh, ya orang duduk di atas kuburan, nah itu nggak boleh. Di situ ya, kadang sambil gali ya, sambil dia istirahat duduknya di atas kuburan tadi, nggak boleh, nggak boleh. Ini bukan bentuk penghormatan ya. Yang ada bahkan kita menjaga etika ketika masuk kuburan. Anjurannya saja kalau kita masuk kuburannya orang-orang mukmin, anjurannya kita melepas apa? Sendal. Kita menghormati mereka. Karena kita memasuki rumah mereka gitu loh. Seolah-olah kita memasuki rumah mereka. Ya kita menjaga etika, makanya Nabi melepas sendalnya. Para sahabat melepas sendalnya ketika masuk ke kuburan orang-orang beriman, orang mukmin. Jelas sampai sini ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, betul. Iya, enggak, Rasulullah juga termasuk perbuatan bid'ah. Ini tadi belum dibaca ya. Oh sudah ya? Oh sudah, baik. Nah, di sini kemudian juga termasuk perbuatan bid'ah kata penulis menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan sengaja mengadakan safar atau bepergian jauh untuk mengunjunginya. Jelas? Jadi dia sengaja melakukan perjalanan jauh untuk wisata spiritual. Contoh, jauh-jauh orang dari Sumatera pergi ke Pulau Jawa hanya untuk ziarah wali tertentu. Ziarah spiritual. Ya. Ziarah wali-wali tertentu. Atau dari Sumatera jauh-jauh ke Jawa, dari Kalimantan ke Jawa, dari Jawa ke Sumatera dan seterusnya. Jauh-jauh. Hanya untuk mengunjungi kuburan tertentu. Ini nggak boleh. Dalilnya mana? Itu tadi sabda Nabi SAW yang tadi sudah dibacakan ya, Nabi melarang mengadakan safar tujuannya ibadah kecuali di 3 masjid. Larangan mengadakan safar yang tujuannya ibadah kecuali di 3 masjid. Pertama Masjid Al-Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Itu pun di situ untuk ibadah, bukan untuk ngelus-ngelus dindingnya, ngelus-ngelus kain Ka'bah gitu ya. Enggak, bukan itu. Tapi di sini maksudnya ibadah di situ. Ya sampai sini. Nah, berarti di sini kalau orang sudah ke Masjid Nabawi misalkan, anjurannya lagi apa? Kita menziarahi kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ya. Tapi bukan tujuan. Jadi kalau ditanya ngapain kamu ke Madinah, pertama kali ya mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, karena sudah di Masjid Nabawi, baru kemudian apa? Sekaligus saya menziarahi kuburannya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Awalnya ke Masjid Nabawi dulu tujuannya. Kayak sekarang, saya kasih contoh begini. Ya. Saya safar ya ke kampung halaman saya misalkan. Tujuannya untuk ziarah kuburan bapak saya yang udah meninggal. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jawab. Nggak boleh melakukan perjalanan jauh khusus untuk
untuk ibadah tertentu kecuali di 3 masjid. Ziarah kan ibadah, ya kan? Maka jangan di tempat khusus kecuali di 3 masjid. Tapi kalau sekarang saya ziarah, tujuannya silaturahim dengan keluarga saya yang masih hidup, ibu saya masih hidup, kakak-kakak saya masih hidup, ya. Jadi tujuan saya ke sana adalah silaturahim. Nah, mumpung silaturahim, sekaligus saya ziarah kuburan bapak saya udah meninggal. Boleh nggak? Boleh, karena tujuan utamanya pertama silaturahim. Boleh kita menempuh safar buat silaturahim. Baru disematkan di situ, diikutkan saya sekaligus ziarah kuburan bapak saya. Tapi bukan tujuan utama ziarah kuburan bapak. Tujuan utama saya silaturahim yang masih hidup. Paham sampai sini ya? Nah, di situ contohnya. Baik. Azan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi jemaah sekalian, kita ulangi lagi ziarah kubur yang bid'ah itu bagaimana? Masih ingat? Ayo yang ringkas. Tidak sesuai dengan kesempurnaan, bukan tauhid, kesempurnaan tauhid. Baik, yang kedua, sarana menuju kesyirikan. Sarana menuju syirik. Jelas ya? Tadi contoh-contoh sudah kita contohkan di buku tadi oleh penulis. Kemudian di sini salah satu ziarah kubur bid'ah adalah kita menyengaja safar ke tempat tertentu, ke kuburan tertentu, kita melakukan perjalanan jauh, kemudian kita niatkan ziarah di kuburan orang tertentu. Itu juga termasuk bid'ah ya. Kecuali kalau tadi diikutkan saja. Seorang tujuannya mengunjungi Masjid Nabawi untuk ibadah. Nah, karena dia sudah di Masjid Nabawi, sekaligus dia ziarah kuburannya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sekaligus ngikut, bukan tujuan. Paham ya? Nah, di sana ada dalil lain, yaitu kisah ketika ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Abu Hurairah dikisahkan beliau menuju ke Bukit Tur. Bukit Tur itu bukit apa? Bukit di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah dan mendapatkan lembaran-lembaran Taurat. Nah, di situ Abu Hurairah tujuannya ingin napak tilas. Nah, sepulang dari Bukit Tur, beliau bertemu dengan Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, Abu Basrah ketika itu sempat menegur Abu Hurairah, "Kenapa kau pergi ke sana? Jauh-jauh pergi ke Bukit Tur, ya, di sana yang perjalanannya cukup jauh, itu hanya untuk napak tilas, untuk mengingat kejadian apa? Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah." Maka kata Abu Basrah, "Kalau aku tahu kamu ke sana, aku akan larang." Loh, kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajid." Nggak boleh seorang itu melakukan perjalanan jauh untuk mengambil berkah kecuali di tiga masjid. Paham? Nah, kamu ke Bukit Tur, ada nggak pahalanya khusus? Nggak ada. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kalau orang naik ke Gua Hiro untuk tadabbur, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, tujuan dia apa ke situ? Kalau tujuannya awalnya memang umroh, paham? Kemudian setelah itu dia pingin naik ke Gua Hiro sekedar untuk mengambil pelajaran misalkan, boleh nggak? Boleh, karena bukan tujuan utama. Bedakan tadi Abu Hurairah, dia ke Bukit Tur itu tujuan utama. Paham ya? Di situ ingin tadabbur, ingin napak tilas dan seterusnya. Nah, dilarang sama sahabat yang lain, yaitu Abu Basrah. Nah, dari sini kita ambil faedah, Abu Hurairah saja pernah keliru dalam masalah ini. Padahal beliau sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya.
Ya kalau dibandingkan dengan Abu Basrah tentu riwayatnya Abu Hurairah jauh lebih banyak, riwayat hadisnya, hafalan hadisnya jauh lebih banyak. Tapi disinilah hebatnya Abu Hurairah. Begitu mendengar ada hadis seperti ini, Abu Hurairah langsung rujuk. Nggak ngeyel, nggak kekeh dengan pendapatnya, enggak. Itu bedanya kita sama mereka. Mereka itu cepat kalau dikasih tahu yang benar ya cepat rujuk gitu loh. Tapi kalau kita kadang-kadang banyak tingkahnya dulu ya baru rujuk dulu gitu. Enggak, Abu Hurairah langsung cepat. Begitu tahu oh ada hadis Nabi. Ya. Pertanyaannya kok hadis ini belum pernah sampai kepada Abu Hurairah? Ya bisa aja. Karena dulu para sahabat itu enggak semuanya hadir di majelis Nabi. Kadang ada yang hadir, kadang pas enggak, kadang pas enggak mendengar, tapi ada sahabat lain mendengar. Beda sama sekarang, hadis sudah dibukukan. Kita cari hadis melalui internet juga gampang. Ingat. Nah, di masa Abu Hurairah mesti harus dapat informasi dulu dari orang lain. Paham sampai sini ya? Tapi hebatnya beliau ketika tahu ini keliru langsung rujuk. Paham sampai sini ya? Nah, ini dalil bahwa memang nggak boleh melakukan perjalanan jauh hanya untuk napak tilas di tempat tertentu ya, untuk mendapatkan pahala. Paham sampai sini ya? Baik. Dan perhatikan, namanya datang ke masjid ibadah itu tidak sama dengan ziarah kubur. Nah, ziarah kubur kalau memang tujuannya mengingat mati, mendoakan si mayit, ya, kenapa harus jauh-jauh kita safar? Di dekat kita nggak ada kuburan, ada nggak? Banyak kuburan dekat kita. Kenapa harus jauh-jauh gitu loh? Kenapa harus jauh-jauh nyewa bis, bikin rombongan gitu kan? Pakai tur wisata spiritual ya. Paham sampai sini ya? Paham? Baik kalau paham. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, ziarah kubur yang syirik. Kita selesaikan saja babnya ya, supaya selesai. Betul. Ya, ziarah kubur yang syirik, yaitu ziarah kubur yang bertentangan dengan tauhid. Misalnya, mempersembahkan suatu bentuk ibadah kepada ahli kubur, seperti berdoa kepadanya, sebagaimana layaknya kepada Allah, minta bantuan dan pertolongannya, bertawaf di sekelilingnya, memilih kurban dan bernazar untuknya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ziarah yang menuju kepada syirik, artinya berpotensi merusak tauhid. Tauhidnya rusak sampai ke akar-akarnya. Nah, ini syirik. Namun perlu diperhatikan di sini, tidak lantas orang melakukan ziarah syirik langsung kita cap dia kafir. Itu beda lagi. Tolong perhatikan ini ya. Jadi tidak lantas kemudian kita melihat, oh dia berdoa di samping kuburan itu. Langsung kita katakan berarti, oh ini syirik, berarti dia kafir. Oh berarti ente sudah murtad. Nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Pertama, kita nggak tahu dia berdoa di kuburan itu, menjadikan kuburan itu sebagai tempat langsung diminta, atau hanya sekedar rasa-rasanya lebih afdol gitu loh. Tapi berdoanya dia tetap kepada Allah. Itu beda nanti hukumnya antara bid'ah dengan syirik. Maka jangan langsung kita mengkafirkan, nih hati-hati. Karena mengkafirkan itu hukum tersendiri. Kita harus tahu persis kondisi orang ini. Yang kedua, walaupun dia mungkin langsung berdoa kepada kuburannya, dia sudah punya ilmunya belum? Dia sudah punya apa? Ilmunya apa belum? Mungkin dia nggak tahu. Taunya kayak begitu, ajaran gurunya begitu, dia ikut. Nggak ada yang memberitahu dia. Maka tugas kita cukup menasehati, tidak memvonis orang langsung kafir, karena ada penghalang-penghalang apa? Kekafiran. Paham sampai sini? Jadi kaidah tidak lantas orang melakukan syirik mesti kafir. Karena asalnya dia bersyahadat kan? Iya, cuman dia ketika melakukan itu kan mungkin dia tahu, mungkin enggak. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak langsung kita kafirkan. Tapi kita katakan ziarahnya dia termasuk ziarah syirik. Kenapa? Karena jelas dia berdoa kepada si mayit. Langsung minta ke situ. Kemudian dia menyembelih untuk si mayit. Paham? Karena menyembelih untuk selain Allah hukumnya apa? Syirik. Paham? Syirik dan menghilangkan tauhid secara total. Paham ya? Iya, paham. Kecuali kalau dia sudah paham, sudah dapat hujah, sudah dikasih tahu ngeyel, nah mungkin saat itu dia
dinyatakan keluar dari Islam, tapi itu pun yang menyatakan adalah para ulama, bukan orang seperti kita ya yang ilmunya biasa-biasa aja. Kemudian mengkafirkan, enggak seperti itu. Itu hukum yang harus butuh kehati-hatian dan ketelitian. Paham sampai sini ya? Nah, ini ziarah kubur yang sifatnya syirik ya. Semoga kita terhindar dari ziarah ini. Jadi selesai macam-macam pembagian ziarah kubur. Baik, kita cukupkan ya sampai di sini ya. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan. Mungkin tanya jawab kita akhirkan saja ya di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.